Mangga untuk dipersilakan untuk Bapak Dr. Afdal memberikan pematerian. Untuk Bapak Dr. Afdal dipersilahkan. Oke, makasih Mbak Teh Ya, Mita ya, iya Bapak. panggil Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di sesi pagi ini. Ini mohon maaf, background-nya tidak bisa saya ganti yang seperti Mbak Mita ini karena layarnya sepertinya kurang bersih yang di belakang. Bapak dan Yes. Ibu yang Tidak apa-apa, saya Bapak. muliakan, hari ini kita berbagi dalam artian saya bukanlah guru yang paling bagus dalam hal materi ini, karena saya lihat beberapa dari teman itu sudah sangat pengalaman dalam hal bagaimana mendidik anak. Tidak mungkin rasanya kalau umpamanya garam itu akan laut itu akan digarami. Jadi kita sharing saja, berbagi apa yang saya rasakan, saya alami. Materi ini memang pertama dilatar belakangi oleh satu pengalaman riset saya belakangan ini tentang kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian yang kedua adalah saya ingin berbagi bagaimana pola asuh yang mestinya kita lakukan terhadap anak, terhadap peserta didik kita dalam masa COVID ini. Jadi bukan memang kalau umpamanya dalam mata kuliah yang biasa yang saya ampu adalah konseling karir, konseling industri. Saya tidak mengajar pada mata kuliah konseling keluarga karena alasannya kalau konseling keluarga di UNP diperuntukkan bagi yang sudah sepuh-sepuh. Sehingga saya dikasih ini kayaknya belum bisa dikasih mata kuliah konseling keluarga. Tapi riset-riset saya dalam 5 tahun terakhir ini berkenaan dengan lebih banyak isu-isu tentang keluarga, tentang kekerasan dalam rumah tangga. Tadi sudah disebutkan oleh Mbak Mita, dalam 2 tahun ini kita memperoleh dana yang cukup lumayan dari pemerintah untuk riset tentang kekerasan dalam rumah tangga. Dan menariknya adalah di kondisi saat ini justru kekerasan itu semakin meningkat, khususnya terhadap anak. Kita akan lihat bagaimana pada akhirnya kekerasan ini pada akhirnya meningkat. Yang ini akan nanti kita bahas bagaimana harusnya kita sebagai pendidik, kita sebagai orang tua membelajarkan anak. Oke. Pagi ini saya memberi judul materi tentang strategi edukasi anak saat PSBB. Mohon maaf, Mbak Minta sudah kelihatan PPT saya ya? Bapak dan Ibu, sudah? Sudah Bapak. Sudah ya? Sudah Pak. Kondisi virus ini memang kita semuanya merasa terkejut, semua merasa shock, semua merasa wah tidak nyangka bahwasanya virus ini ternyata ada di kita. Walaupun umpamanya dulu di awal-awal kita menertawakan, ada video-video di Wuhan itu kita menertawakan, lebay ya. Ternyata kok seperti itu ya. Ternyata di kita itu pada akhirnya kondisi ini terjadi. Mau tidak mau kita harus menyesuaikan, kita harus terbiasa. Sebagai gambaran Bapak dan Ibu, ini hanya sebagai gambaran awal. 31 Desember 2019 ini di launching di launching virus ini, bukan berarti kalau di launching baik, tapi ditemukan di balik semua spekulasi, di balik semua anggapan-anggapan berkaitan dengan virus, kita meyakini bahwasanya virus ini bermula di akhir tahun 31 Desember. Yang 11 Maret itu WHO itu menetapkan sebagai global pandemic, dan ini bagi kita itu sudah agak terlambat karena di baru 2 Maret, mestinya di Januari atau Februari ini mestinya ini sudah kita nyatakan juga sebagai pandemik.
Tetapi di 2 Maret itu baru terjadi kasus pertama Indonesia. Yang mengakibatkan apa? Yang mengakibatkan kondisi-kondisi seperti ini itu harus kita pahami. Kita sudah mulai terbiasa bahwasanya gejala-gejala COVID ini menunjukkan gejala-gejala yang seperti yang terlihat. Di samping juga ada sekarang ini muncul riset-riset tentang ada orang yang tanpa gejala. Ini sebagai gambaran awal bagi kita bahwasanya kita sudah menghadapi kondisi yang seperti ini. Walaupun beberapa riset itu mengatakan sebenarnya kematian oleh COVID itu lebih rendah dibandingkan dengan kematian oleh malaria dan TBC. Tetapi yang perlu kita pahami adalah ternyata virus ini begitu cepat berkembang. Kemarin saya dikirimkan oleh teman tentang bagaimana pergerakan virus ini di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura. Kalau umpamanya Malaysia, Singapura itu kondisinya sudah mulai landai, sudah mulai turun. Di kita naik. Sehingga muncul meme-meme itu di Instagram, Indonesia terserah. Mau ngapain terserah. Tapi kita tidak boleh mengatakan bahwa Indonesia terserah, kita harus bergerak. Bagi kita sebagai seorang pendidik, kita harus bergerak bagaimana pendidikan kita bisa berkualitas, bagaimana pendidikan kita itu bisa membahagiakan. Oke. Ini secara umum ada kebijakan pemerintah menghadapi COVID, isolasi, karantina, social distancing. Yang pada akhirnya ini yang akan menjadi cikal bakal diberlakukannya PSBB. Walaupun sekarang yang saya bilang di awal tadi, ini sudah mulai dilonggarkan, tetapi dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai sesuatu yang rasanya kok tidak terjadi apa-apa gitu ya. Kemarin saya pergi ke pasar, saya tinggal sekarang di Payakumbuh, sekitar 110 km dari Padang. Itu rasanya kok ini tidak PSBB. Kenapa? Tempat jual beli pakaian itu tetap ramai, kemudian orang-orang di jalan juga tetap ramai, sehingga kita khawatir juga virus ini akan semakin meningkat. Oke. Apa efeknya? Ini yang menarik bagi kita, socio-ecological impact. Bagaimana pengaruh virus ini terhadap kondisi sosial kita saat ini? Saya melihat itu ada, pertama kita lihat dulu secara umum, ada 5 efek, 5 kondisi yang memang berpengaruh terhadap kehidupan kita. Ya. Pertama adalah berkenaan dengan apa yang kita sebut sebagai socio-kultural norm. Kondisi-kondisi yang secara sosial, secara budaya itu berubah. Ya. Secara global. Kita menganggap umpamanya, ada juga yang mengatakan tidak usah terlalu takut dengan virus ini, tapi kita harus waspada, kita harus melakukan banyak hal agar kondisi-kondisi ini itu cepat berubah. Kondisi-kondisi ini bisa kembali normal. Kita yang sebagai guru itu ingin sekali rasanya untuk kembali mengajar. Saya itu di grup mahasiswa itu saya katakan, saya kirim itu di grup, saya rindu kepada kalian semua. Mahasiswa itu kirim di grup WA, kami juga rindu Bapak, kami banyak ya. Ini kondisi-kondisi ini itu merubah kondisi sosial kultural norm kita, termasuk kondisi-kondisi sosial, keterbatasan akses kepada lingkungan layanan dasar. Ini kita temukan sekarang. Kemudian di masyarakat ada seolah-olah breakdown of trust, yang disebut sebagai memudarnya kepercayaan. Ini bisa kita lihat, seolah-olah kita tidak percaya kepada pemerintah, seolah-olah pemerintah ini menyulitkan, seolah kok pemerintah ini kok tidak ada idenya, saya mau makan dengan apa kalau umpamanya saya disuruh PSBB segala macam. Ini kondisi yang disebut sebagai breakdown of trust. Kemudian adanya kompetisi of oversized resort, mendapatkan sumber-sumber yang berlebihan, penumpukan bahan makanan,
beli berlebihan, sehingga yang di awal-awal virus ini muncul di Indonesia itu kan terjadi penumpukan masker, hand sanitizer, kemudian permintaan ini itu melambung tinggi sehingga terjadi keterbatasan sumber daya. Termasuk yang mestinya kita yang normal yang tidak berada di garda terdepan itu tidak menggunakan APD umpamanya, waktu di awal itu bahkan menggunakan APD ya, pakai yang mestinya itu dipakai oleh para medis. Kemudian di masyarakat juga nanti ada keterbatasan akses untuk layanan ke masyarakat, kemudian keterbatasan pada pendidikan dan kondisi atau tempat bermain. Ini dialami oleh anak-anak kita juga. Kita beberapa hari ini itu dikirimkan beberapa video tentang bagaimana anak-anak itu merasa rindu terhadap sekolah. Ada anak-anak yang menangis hanya datang ke sekolah malam, kemudian menangis di depan sekolah aja. Itu menunjukkan bahwasanya mereka rindu dengan sekolah. Termasuk umpamanya rindu untuk bermain di luar yang lebih bebas, main-main dengan keluarga. Umpamanya saya terbiasa Sabtu Minggu adalah harinya keluarga, harinya anak-anak, itu bawa anak-anak untuk main keluar ke mall segala macam. Ini selalu saja dituntut. Ayo Pak, kita mau main keluar. Enggak bisa. Sekarang lagi PSBB, sekarang lagi kondisi seperti ini, kita pakai masker saja. Oh, enggak bisa karena memang sudah tutup. Kemudian kondisi ini juga menyebabkan pengaruh terhadap kondisi keluarga. Pemisahan anggota keluarga. Tadi saya lihat pemisahan ini ada dua kategori. Pertama adalah pemisahan dikarenakan pekerjaan yang menuntut. Umpamanya mereka-mereka yang berada di garis terdepan, para medis, itu tidak mau pulang ke rumah karena takut nanti membawa virus atau menjadi inang. Yang ini menyebabkan masalah baru lagi pada kondisi psikologis. Betapa mereka menahan untuk rindu untuk pulang, betapa mereka pada akhirnya tidak bertemu dengan anak-anaknya dalam beberapa bulan terakhir. Termasuk bagi keluarga-keluarga kita yang bekerja jauh, tidak bisa masuk, tidak terbuka akses untuk pulang kampung. Ini family separation ini termasuk juga terjadi konflik-konflik dalam keluarga yang menyebabkan ada pemisahan. Perceraian itu semakin meningkat karena kebutuhan itu semakin banyak, kemudian sementara kondisinya tidak memungkinkan, kemudian pengurangan akses untuk kondisi sosial. Ini ibu-ibu ini penting betul, umpamanya dalam 1 kali seminggu bertemu dharma wanita, bertemu untuk saling berbagi saja, ini dikurangi sekarang. Walaupun umpamanya ada media sosial, ada pertemuan-pertemuan seperti ini menggunakan Zoom, tapi yang bertemu secara tatap muka itu memiliki efek yang berbeda. Kepuasannya berbeda dibandingkan dengan hanya melihat wajah secara virtual. Kemudian yang menarik adalah meningkatnya risiko kekerasan dalam rumah tangga yang berakibat terhadap anak-anak. Nah, ini yang menjadi poin penting bagi kita kali ini, karena kalau umpamanya sosiokultural, social community, ini tentu ini menjadi bagian yang besar bagi kita yang orang tua, bagi kita pendidik. Kita mengarah kepada kondisi yang berimpak kepada keluarga dan kepada anak-anak. Peningkatan risiko anak-anak itu dimarahi. Nanti akan kita lihat apa sih masalah-masalah orang tua selama PSBB ini. Peningkatan risiko anak-anak itu dikerasi, dipisahkan, dibikin tidak nyaman, sehingga beberapa anak-anak umpamanya, bahkan mungkin anak-anak saya, karena ada satu kondisi kita mulai bosan, muak, segala macam, anak-anak mengatakan, saya sekolah saja, tidak mau di rumah, capek, bosan. Padahal mestinya kondisi sekarang adalah kondisi-kondisi yang memang kita bisa gunakan untuk mendekatkan diri dengan keluarga dan anak-anak. Ini bagian pertama yang ingin saya sampaikan. Impact-nya ini memang besar. Yang mulai dari anak-anak kita, keluarga, komunitas sosial, kemudian juga sosial kultural norma. Oke.
pada akhirnya kita bisa melihat ada risiko terhadap perlindungan anak. Apa itu? Perlindungan terhadap penganiayaan fisik dan emosional. Ini kondisi-kondisi COVID ini memungkinkan terjadinya penganiayaan fisik dan emosional. Kemudian ada kekerasan berbasis gender atau gender based violence. Kemudian kondisi-kondisi yang distress, kesehatan mental yang menurun, ini baik pada anak mungkin juga pada orang tua. Jangan-jangan kita yang orang tua yang awalnya stres kemudian kita lakukan juga terhadap anak. Kemudian mempekerjakan anak. Nah, kita lihat umpamanya risiko-risiko perlindungan anak ini umpamanya penganiayaan fisik dan emosional, termasuk umpamanya kita pernah dengar dulu ada anak-anak yang itu keracunan karena meminum disinfektan. Ini kondisi-kondisi yang memang perlu kita perhatikan dalam upaya melindungi anak-anak kita dari penganiayaan fisik dan emosional. Kemudian kekerasan berbasis gender. Ini kita lihat juga beberapa belakangan ini ada prank pemberian sembako, sampah segala macam gitu ya. Ini juga terjadi pada anak-anak, juga dilakukan bullying. Satu hari ini ada bullying di Sulawesi, anak-anak yang jualan itu di-bullying. Ini dimungkinkan terjadi kekerasan berbasis gender. Oke, Bapak dan Ibu, ini yang menjadi kemudian pemerintah menetapkan kita mesti berada di rumah. Walaupun sebenarnya saya sendiri itu tidak juga karena mesti ke beli peralatan, pempes anak segala macam, tapi memang kesempatan berada di rumah itu lebih besar, lebih banyak. Ini yang kita udah tahu, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, pelayanan kesehatan tetap dibuka, akomodasi transportasi bahwa kebutuhan pokok diizinkan. Tapi masalahnya sekarang bertambah. Masalahnya apa? PSBB dilonggarkan. Masyarakat kita menganggap PSBB dilonggarkan itu kesempatan bagi mereka untuk istilahnya kalau 2 bulan ini puasa keluar gitu ya. Sekarang dimanfaatkan, padahal mestinya bukan itu yang dimaksud PSBB dilonggarkan. Nah, ini yang menjadi masalah sehingga virus ini semakin lama siswa kita itu semakin merindukan kita semakin merindukan siswa kita semakin ingin untuk melihat bagaimana tumbuh kembang anak-anak didik kita di sekolah. Termasuk juga mungkin juga kita juga sudah mulai merasa jenuh juga. Kalau umpamanya saya guru dan dosen, beberapa teman saya yang guru itu mengatakan saya jenuh untuk online seperti ini. Pembelajaran online ini saya jenuh karena banyak hal. Di samping saya harus ngurus anak juga di rumah. Ini nanti akan kita bahas. Oke. Bapak dan Ibu, ada 3 komponen pembelajaran yang kita lakukan selama ini pada saat PSBB. Pertama adalah menggunakan metode online. Pembelajaran yang online itu digunakan dengan beberapa aplikasi. Saya kemarin searching itu ada 50 lebih aplikasi yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran online, baik itu gratis maupun berbayar. Kemudian media pembelajaran menggunakan platform Google Classroom, Edmodo, WhatsApp Group, Facebook, Instagram, e-learning. Mudah-mudahan kita semua ini sudah menggunakan minimal umpamanya 1 sudah menggunakan WhatsApp Group. Tapi masalahnya akan muncul, banyak masalah-masalah muncul di pembelajaran menggunakan platform berbagai platform ini. Kenapa? Karena pertama umumnya kita itu hanya menggunakan 1 platform, 1 media. Umpamanya kalau di kampus di UNP itu menggunakan e-learning, ada situs e-learningnya. Beberapa teman yang dosen itu saya lihat
hanya menugaskan, hanya memberikan penugasan, kemudian memberikan materinya di e-learning tanpa ada diskusi, tanpa ada feedback, sehingga dirasakan itu bosan, dirasakan oleh mahasiswa bosan, peserta didik itu bosan. Termasuk juga pembelajaran di rumah yang hanya menggunakan media pembelajaran satu saja. Umpamanya kalau di rumah apa yang bisa kita lakukan, Pak? Kita mungkin lakukan TikTok. Wah, ini gawat. Kalau minta download TikTok, bagaimana media pembelajarannya dengan menggunakan TikTok? Anak saya yang ada kelas 2 SD perempuan, dan saya lihat ini sedang mulai akan masuk kepada usia-usia di mana dia akan mulai puber. Kelas 2 SD sudah puber, Pak. Sekarang kayaknya anak-anak kita itu sudah cepat menangkap dibandingkan pemain kita dulu. Kalau pemain kita mungkin waktu-waktu SMP puber, kalau sekarang anak-anak sekarang itu kelas 2 SD itu sudah mulai dia menonton yang film-film Korea itu dilarang. Saya melarang anak-anak saya untuk menonton sinetron, itu senyum-senyum sendiri. Nah, ini masalah. Kemudian era revolusi itu menginginkan kita untuk bisa mengkombinasikan 2 atau 3 lebih media atau platform pembelajaran. Ya. Masalahnya sekarang adalah muncul ketika kita menerapkan pembelajaran PSBB ini, muncul permasalahan-permasalahan yang terjadi. Kita akan melihat ada permasalahan pada anak, permasalahan pada orang tua, dan permasalahan pada guru. 3 komponen ini akan kita bahas. Walaupun ada kemarin kakak saya bilang ada satu masalah lagi. Apa itu? Masalah pada guru yang juga menjadi orang tua. Masalahnya kompleks. Kita akan lihat apakah masalah yang guru yang juga menjadi orang tua juga memiliki masalah yang sama. Pada anak, yang kita rasakan pertama adalah keterbatasan internet, ya, sumber. Apalagi kalau umpamanya di kota-kota besar itu aman. Yang perlu disiapkan hanyalah kuota, pulsa, duit, ya. Tapi pada di kabupaten atau di daerah ini keterbatasan internet ini menjadi masalah. Saya kemarin melakukan ujian online di e-learning, yaitu saya bikin waktunya tidak, maksudnya adalah saya beri waktunya 2 hari. Saya sampaikan kepada mahasiswa, silahkan Anda akses e-learning Anda ketika akses internet Anda itu bagus-bagus. Mereka kan punya pengalaman, ya, jam berapa, pada jam berapa akses internetnya bagus, sinyalnya bagus. Sehingga ketika mereka sudah mulai klik, maka waktu sudah mulai jalan. Ini cara kita untuk mengatasi keterbatasan internet. Beberapa itu terlalu tidak mau memahami bahwasanya siswa kita juga terbatas internetnya. Beberapa guru atau dosen saya lihat itu waktu ujiannya itu sudah dibikin sedemikian rupa, waktu ujian 2 jam. Saya tidak tahu apakah Anda terbatas internet atau Anda berada di kampung mana, saya tidak tahu. Pokoknya Anda ikut. Ini masalah. Yang ini mesti kita atasi. Kalau umpamanya kita tahu anak-anak kita memiliki keterbatasan internet, maka kita punya solusi. Bagaimana keterbatasan ini tidak menjadi hambatan bagi mereka untuk belajar. Kemarin ada mahasiswa yang laporkan ke rektor, Pak, saya dikasari oleh dosen karena kampung Anda di mana, susah sekali sinyalnya. Diadukan ke rektor, muncul lagi masalah yang baru. Bagi kita yang guru dan orang tua yang paham tentang kondisi ini, keterbatasan internet bukan berarti menjadi kendala kita untuk bisa belajar yang menyenangkan. Kemudian bagi anak, ini yang selalu dibilang oleh anak-anak kita, kemudian mahasiswa, ini yang saya lihat
dengan mahasiswa, karena saya memberikan pembelajaran pada mahasiswa dan juga pada anak-anak saya, kurang menariknya konten yang diberikan. Nah, ini cenderung. Kenapa kurang menarik? Karena media umpamanya yang disampaikan adalah contoh pada anak saya yang SD itu, gurunya memberikan tugas di WhatsApp group. Hanya tugas saja. Tidak ada media-media pembelajaran lain. Padahal mestinya ada itu video. Ada contoh-contoh. Umpamanya ada pembahasan tentang toleransi ya. Mungkin ayo anak-anak kita tonton video ini, silahkan kirimkan linknya saja. Kalau umpamanya guru tidak bisa mendownload video, tapi linknya saja. Materi anak-anak kita adalah hari ini adalah tentang lingkungan yang bersih. Saya akan kirimkan linknya tentang lingkungan yang bersih. Silakan anak-anak kerjakan latihan halaman segini. Guru kita tidak seperti itu. Guru hanya umpamanya anak-anak pelajaran hari ini adalah halaman 40 tentang lingkungan yang bersih. Dikirimkan besok pukul 23.59. Siapa yang paling cemas? Orang tuanya. Anak-anak enggak. Anak-anak tetap saja belajar segala macam. Saya itu ingatkan, ayo, nama anak saya adalah Naila. Ayo Naila, ini kamu saja yang belum mengirimkan tugas. Apalagi umpamanya kalau di WA group itu, setiap sebentar itu orang tua kan berlomba-lomba itu agar anaknya pertama mengirimkan tugas. Yang sudah mengirimkan tugas satu, sudah 23 saja. Kita mungkin tidak mau anak kita menjadi anak yang 25, sehingga anak-anak menjadi terpaksa. Kenapa? Karena kurang menarik konten yang diberikan. Anak kurang memahami materi pelajaran. Ya, kemudian banyaknya tugas. Nah ini di mahasiswa juga seperti ini ya, Tommy. Banyak tugas. Dosen setiap mata kuliah itu mengirimkan tugas yang wallahu rabbi kalau mahasiswa bilang. Ini sepertinya saya tidak akan, mungkin kita tidak akan kena virus ini, tapi kita akan sakit juga kena tugas. Karena imun kita pada akhirnya rendah, karena tugasnya terlalu banyak. Banyaknya tugas mengakibatkan anak merasa bosan. Ini pengalaman di saya, karena saya sebagai orang tua dan juga sebagai pendidik bagi anak-anak saya, itu guru itu memberikan tugas juga minta ampun. Silakan kerjakan tema 7, minggu depan harus dikumpulkan. Seperti yang saya bilang tadi, siapa yang paling tertekan adalah orang tua. Anak-anak enggak. Anak-anak bangun pamannya jam 9 itu setelah subuh tidur lagi. Jam 9 dia main segala macam. Siapa yang tertekan? Kita sebagai orang tua. Sehingga anak-anak malas mengerjakan tugas dan suka menunda mengerjakan tugas. Apalagi ini masa-masa mau UAS, ujian akhir semester. Bahkan anak saya bilang, emang ada UAS juga? Bukannya langsung otomatis naik kelas karena COVID ini. Karena dia dengar kakak-kakaknya di SMP, SMA yang kelas 3 itu langsung lulus. Emang ada UAS-nya juga, Bapak? Ada, saya bilang. Apalagi ini mesti dikumpulkan minggu depan. Kita yang menjadi terbebani. Kondisi yang keempat yang dirasakan oleh anak-anak kita adalah menurunnya motivasi belajar dan merasa tidak bebas belajar di rumah daripada di sekolah. Harapan kita, mereka bisa belajar banyak di rumah, bisa belajar banyak hal di rumah dan bebas. Kita bisa lihat ya, kita bisa lihat kemajuannya masing-masing. Tapi pada akhirnya mereka motivasi belajarnya itu rendah. Saya pernah menyampaikan kepada guru anak saya katakan, Pak, ini Naila enggak mau, kayaknya motivasi belajarnya turun ini. Kenapa? Karena yang diberikan oleh guru-guru itu hanya tugas-tugas tadi. Tugas. Tidak ada feedback. Coba sekali umpamanya ada feedback. Tugas umpamanya tema 7, topik 1, anak saya SD. Setelah kirimkan tugas, dikasih feedback. Ini anak-anak Bapak yang mendapat bintang. Ini anak-anak Bapak yang betul 100 umpamanya. Mungkin ini salah satu cara bagi kita untuk membuat anak-anak itu menjadi motivasinya meningkat. Ya.
Kemudian kita coba lihat dari permasalahan bagi orang tua. Ini bagi kita. Bagi Tommy juga, bagi Mita juga, bagi calon orang tua juga nanti. Orang tua juga berperan sebagai pengganti guru. Ini yang kita rasakan. Sebagai orang tua, kita berperan dua, ganda. Sebagai pekerja, kalau umpamanya Bapak dan Ibu sebagai guru, saya sebagai dosen, dan juga sebagai orang tua yang menggantikan guru dan memonitoring anak selama libur sekolah. Akan muncul masalah. Muncul masalah seperti apa? Ada dua peran ganda yang mesti dilakukan di saat ini. Apalagi kalau umpamanya suami istri itu bekerja, memiliki tugas yang sama, kemudian diharapkan bisa memonitor anak dalam kondisi yang sama. Kemudian orang tua belum terbiasa dengan kondisi yang mengharuskan anak belajar dari rumah. Ini juga saya alami. Saya pagi itu antarkan anak, kemudian kampus segala macam, nanti pulang sore. Sekarang harus terbiasa dengan kondisi anak mesti belajar di saat kita juga harus bekerja. Di saat saya harus ujian online, anak-anak datang. Seperti yang tadi, di saat kita udah mau mulai standby ini, anak sudah datang. Ini muncul masalah. Kalau umpamanya kita tidak bijak, mungkin kita marahi. Dan ini juga sering dilakukan. Sadar atau tidak, saya selalu saja umpamanya ingat, Anda itu konselor. Kalau umpamanya konselor, mestinya kepada anak-anak itu mesti lebih baik lagi. Tapi terkadang nalurinya sebagai sebagai orang tua yang kita harus membagi waktu, ini mesti online. Orang ini sudah mulai, kita sebagai pembimbing tapi masih sibuk dengan anak, muncul perilaku-perilaku yang tidak mengenakan bagi anak. Kita usirlah, kita suruh keluar lah, jangan ganggu papa lah, segala macam. Ini yang kita alami, kita belum terbiasa dengan kondisi yang mengharuskan anak belajar dari rumah. Dan ini kalau kita sebagai orang tua, kita paham bahwasanya ternyata mendidik anak tidak mudah. Kita paham, ternyata menjadi seorang guru itu tidaklah mudah. Menjadi seorang pendidik itulah tidak mudah. Selama ini kita hanya antarkan anak sekolah, kemudian sudah selesai, nanti jam 3 jemput, apapun yang terjadi silahkan guru yang menghadapi. Dengan kondisi seperti ini, kalau saya sebagai orang tua itu akhirnya sadar. Sebagai seorang orang tua, saya sadar bahwasanya sebagai guru itu tidaklah mudah. Susah. Apalagi umpamanya yang dihadapi oleh guru itu banyak anak. Kalau guru SD itu 30 anak dengan ragam yang bermacam-macam. Metode pengajaran orang tua belum semaksimal. Dikarenakan kita tidak terbiasa dengan kondisi yang belajar di rumah, kita hanya menggunakan metode pembelajaran yang hanya itu ke itu saja. Hanya satu arah. Umpamanya yang dilakukan adalah, coba baca, kemudian kerjakan tugas. Papa dengarkan. Mestinya kan tidak. Mestinya umpamanya, seperti yang saya katakan di awal, kalau materinya tentang lingkungan bersih, ayo kita lihat bagaimana lingkungan yang bersih. Bagaimana praktek lingkungan yang bersih. Ini tidak kita lakukan karena metode pengajaran orang tua itu belum maksimal. Di samping kita tidak paham juga bagaimana pola pengasuhan atau pola pendidikan anak. Selama ini umpamanya seperti yang saya katakan di awal, kita terbiasa untuk membiarkan pendidikan anak, pembelajaran anak itu ke sekolah. Udah lepas dari jam 7 sampai jam 3 terserah mau diapain oleh guru, kita serahkan kepada guru. Orang tua memaksa anak untuk cepat memahami materi yang diajarkan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena tekanan di WA group tadi. Yang saya lihat, orang tua mahasiswa lain itu sudah mengatakan anaknya sudah selesai sampai tahap ini. Anak kita belum. Akhirnya kita paksa anak untuk memahami materi cepat. Masa ini saja enggak paham? Ini saja enggak ngerti gitu ya. Pada akhirnya muncul perilaku-perilaku yang tidak mengenakan bagi anak. Kemudian orang tua tidak memahami penggunaan platform yang dijadikan sebagai media pembelajaran. Ini terutama bagi siswa-siswa kita yang SMA, platformnya tentu sudah berbeda. Ruang guru, kemudian menggunakan Google Classroom, Google Meeting, Zoom, segala macam.
ketika ditanyakan ke orang tua, ternyata orang tua juga tidak paham teknologi. Ya, contoh umpamanya masalah kemarin, jangankan umpamanya orang tua yang sudah memiliki anak SMA, orang tua yang masih memiliki anak SD kemarin ketika di awal-awal itu diminta untuk mendownload RRI di Play Store. Itu susah sekali itu menjelaskan guru bagaimana mendownload RRI di Play Store. Ini kita rasakan jangan-jangan orang tua tidak memahami penggunaan platform yang dijadikan sebagai media pembelajaran. Orang tua tidak sabar. Ini saya alami ini. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada peran ganda, mungkin tidak ganda, mungkin lipat-lipat gitu ya. Saya punya anak 3, punya istri 1. Ini perannya banyak, punya pekerjaan yang hari ini ada 3 ujian online. Ini memungkinkan kita, ini Anda harus cepat. Kebetulan umpamanya yang untuk tugas mendidik anak ini diserahkan istri ke saya sepenuhnya, karena memang istri itu bertugas untuk 1 anak yang masih bayi kecil ya, sehingga ditugaskan sepenuhnya, 2 anak ditugaskan ke saya, bahkan mungkin 3 anak. Dan ini membuat kita tidak sabar ketika anak tidak paham dengan materi yang diajarkan. Kemudian ketika anak tidak paham, ini yang terjadi yang saya bilang di awal, yang menyebabkan anak-anak itu dihardik, dikatakan anak bodoh, dibanding-bandingkan dengan anaknya dengan orang lain. Nah, ini yang meningkat di kondisi yang seperti ini semakin. Anak saya bahkan bilang, "Papa kok lebih pemarah sekarang dibandingkan kondisi-kondisi yang normal." Karena banyak hal tadi yang menyebabkan kita menjadi stres. Kondisi-kondisi mental kita akhirnya terganggu. Tapi kita harus cepat sadar, cepat balik. Itu istri itu selalu saja, terkadang malam itu pembahasan adalah apa perlakuan-perlakuan yang sudah dilakukan terhadap anak dalam 1 hari ini. Istri kasih, kalau mau marah, istri selalu bilang, sekarang kami punya kode berdua, kalau mau marah 02 gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya saya harus tahan marah. 03 ada lagi kode-kode yang lain. Karena kalau dibilang oleh istri, janganlah marah-marah, betul. Ini masalahnya adalah kita anak-anak itu merasa dia dibela oleh ibunya jika kita marah. Maka istri mengingatkan, kami punya kode kalau umpamanya istri marah 02. Itu menunjukkan bahwasanya saya harus menurunkan tensi, harus menurunkan kualitas marahnya. Oke. Kemudian yang terakhir di orang tua terjadi konflik, kekerasan rumah tangga yang dilakukan orang tua terhadap anak. Bahkan mungkin juga perceraian. Ini kita tidak inginkan. Jangan sampai kondisi-kondisi ini itu menyebabkan kita mestinya seperti yang saya bilang di awal, kondisi-kondisi seperti ini adalah kesempatan kita untuk bisa dekat dengan anak. Saya selalu dibilang oleh istri, abang baru 1,5 bulan dengan anak itu sudah seperti ini. Coba abang bayangkan, saya sudah 8 tahun itu mengasuh anak sendiri saja. Abang berangkat jam 7, pulang jam 6, saya 8 tahun. Nah, ini kondisi-kondisi seperti ini menyadarkan kita bahwasanya ternyata mendidik anak, mengasuh anak, menjadi orang tua, menjadi guru itu tidaklah mudah. Oke. Kemudian kita lihat permasalahan-permasalahan di guru. Nah, beberapa hari yang lalu kita mendapat sebagai seorang guru, saya juga merasa agak geram ketika ada yang mengatakan guru tidak bekerja, guru itu makan gaji buta segala macam. Banyak masalah yang sebenarnya yang terjadi pada guru sehingga menyebabkan dia itu tidak maksimal. Pertama, kondisi internnya, ketiadaan sarana prasarana pembelajaran yang memadai. Kita lihat, jangankan umpamanya untuk memiliki handphone yang bagus, handphone yang
usang saja itu pada akhirnya tidak memiliki pulsa, apalagi umpamanya internet. Ketiadaan sarana prasarana ini menyebabkan umpamanya pembelajaran itu tidak efektif. Kemudian kondisi internet adalah peran ganda. Ini yang kita alami bersama. Peran ganda sebagai guru dan sebagai orang tua. Yang menyebabkan terkadang kalau umpamanya kita bekerja normal kan kita pergi pagi, pulang sore, kemudian sore baru menjadi orang tua. Kalau sekarang enggak, di saat yang bersamaan kita menjadi pendidik dan di saat bersamaan kita menjadi guru dan bersama menjadi orang tua. Ya. Kemudian efek ekonomi dan pembahasan sosial ini mempengaruhi kualitas pembelajaran kita. Gaji yang belum dibayarkan, ketunjangan yang belum dibayarkan, mau dibayarkan THR itu sudah heboh orang, gitu ya. Mau dibayarkan THR, inflasi itu sudah naik, segala macam. Ini kondisi-kondisi ini mengganggu kita sebagai seorang guru. Kemudian kurang kompetensi. Nah, ini kita pahami, tidak semua guru kita itu melek terhadap teknologi. Nah, kita pahami, tapi bukan berarti tidak melek terhadap teknologi, bukan berarti tidak bisa ya. Mungkin perlu diajarkan, perlu difasilitasi, perlu dilatihkan. Ini peran dinas pendidikan, umpamanya bagaimana melatih penggunaan media pembelajaran yang beraneka ragam yang bisa menyebabkan siswa itu menjadi kreatif, menjadi menarik. Ini peran kita bersama. Kemudian eksternalnya adalah dukungan sosial orang terdekat. Ini kita alami ketika dukungan sosial orang terdekat itu mendukung kita untuk menjalani dua peran sekaligus, maka kita bisa melaksanakan tugas ini sebaik-baiknya. Kemudian tekanan kepala sekolah atau umpamanya dinas terkait atau guru yang mengakibatkan guru juga mengalami masalah dalam pembelajaran ini. Dalam umpamanya kepala sekolah mengharapkan itu mesti tuntas ya. Mesti tuntas, mesti sesuai dengan kurikulum segala macam, sehingga yang saya bilang di awal, anak-anak itu diporsir dengan banyak tugas, dan pada akhirnya tugas itu hanya menjadi spam atau menjadi sampah, tidak pernah diperiksa mungkin, atau umpamanya kalau yang diperiksa tidak maksimal. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita mengedepankan bahwasanya pembelajaran ini harus selesai segera, padahal semestinya pendidikan itu adalah pendidikan yang membahagiakan, pendidikan yang menyenangkan, karena tujuan pendidikan nasional kan bukan hanya untuk kecerdasan kognitif semata. Itu dari 7 tujuannya 1 kecerdasan kognitif. Kemudian eksternalnya adalah kondisi yang semakin buruk. Ya. Kemudian kompetensi berkenaan dengan masalah pada guru, kompetensi model evaluasi yang tidak komprehensif, tidak dua arah. Ini saya alami juga sebagai seorang pendidik, sebagai seorang dosen, karena banyaknya tuntutan, karena banyaknya tugas, karena peran ganda segala macam, model evaluasi yang kita gunakan itu tidak dua arah. Kita hanya cenderung, umpamanya kalau saya baca tugasnya e-learning, kemudian saya simpan, tidak ada feedback. Mestinya ada feedback, mestinya ada umpan balik. Ya, mesti ada umpan balik, ternyata umpamanya tugas Anda adalah seperti ini. Tapi ini juga dipengaruhi oleh apakah beban mengajar guru, apakah beban mengajar dosen itu sudah pas, sudah efektif, sudah efisien, atau jangan-jangan berlebih. Nah, kalau umpamanya saya beban mengajar itu ada sekitar 28 SKS, ini kewalahan juga. Hanya ada beberapa mata kuliah yang pada akhirnya saya lakukan feedback atau melakukan evaluasi dua arah. Umpamanya tugas Anda kurang dalam hal ini, tolong bahas tentang ini. Kita diskusikan di hari ini. Itu hanya beberapa mata kuliah, terutama mata kuliah praktik. Mata kuliah umum itu cenderung tidak kita lakukan evaluasi yang dua arah. Di samping adanya tuntutan kurikulum. Ya, ini yang perlu kita perhatikan, yang pada akhirnya ini nanti akan kita lakukan perbaikan. Bagaimana solusinya? Pertama, bagi kita adalah yang paling penting adalah menciptakan suasana belajar di rumah yang menyenangkan. Ini susah. Saya sendiri ini satu
setengah bulan ini belum memiliki pola yang jelas bagaimana membuat belajar di rumah yang menyenangkan. Kenapa ini bisa terjadi? Sudah saya jelaskan tadi. Banyak hal yang menyebabkan pembelajaran di rumah itu pada akhirnya tidak menyenangkan. Ya, ini yang harus kita lakukan. Bagaimana menciptakan suasana belajar di rumah yang menyenangkan? Caranya bagaimana? Pertama adalah anak-anak kita mesti disadarkan bahwasanya belajar ini adalah salah satu kebutuhannya. Bukan berarti belajar ini hanya untuk pemenuhan tugas. Bukan berarti bahwasanya belajar ini hanya untuk pemenuhan laporan kepada guru. Tidak. Saya sampaikan kepada anak saya, kalau umpamanya kakak itu bacanya bagus, kemudian bisa mengarang, bisa mengaji dengan baik, itu maka akan berguna untuk kehidupan ini. Kita contohkan, umpamanya kenapa orang itu bisa berprestasi, karena memang dia belajarnya tekun. Bukan berarti umpamanya, ayolah belajar, nanti kamu tinggal kelas. Ini juga sering kita lakukan, ini menyebabkan bahwasanya anak itu mengalami stres, ada tekanan-tekanan. Sehingga suasana belajar di rumah itu pada akhirnya tidak menyenangkan. Sekarang kita berusaha, mungkin masing-masing anak itu akan berbeda bagaimana membuat yang menyenangkan bagi dia. Umpamanya kalau bagi guru BK itu sudah terbiasa bagaimana mengidentifikasi anak-anak ini senangnya belajar dengan pola apa. Apakah kinestetik, apakah audio visual, atau dengan menggunakan metode yang lain. Mari kita gunakan ilmu kita ini untuk bisa mengidentifikasi. Anak saya itu memang lebih cenderung kinestetik, sehingga kalau disuruh duduk diam umpamanya 2 jam itu untuk belajar saja tidak mau, sehingga umpamanya 1 jam suruh dia main lagi segala macam, apalagi hanya baru kelas 2 SD. Kemudian manfaatkan teknologi dengan memanfaatkan video yang dapat digunakan dalam bantu anak memahami materi pelajaran. Kita sudah dikirimkan, pemerintah sebenarnya sudah berupaya agar pembelajaran kita itu menyenangkan. Apakah melalui TVRI, melalui RRI, melalui media pembelajaran yang ada seperti di Ruang Guru, kemudian di Kemdikbud juga mengeluarkan platform baru, tapi tetap saja umpamanya ini juga tergantung kepada orang tua. Di awal-awal PSBB itu di Sumatera Barat sekitar bulan April itu kan kita juga diminta oleh pemerintah, di guru juga, untuk melihat TV ya, TVRI jam setengah, kalau SD itu setengah 9 sampai setengah 10. Anak-anak itu mestinya bagaimana? Mestinya anak-anak didampingi. Tambah lagi masalah, apakah jam-jam segitu orang tua itu siap sedia untuk mendampingi anak-anak di saat dia harus online juga, di saat dia harus melakukan tugasnya, rapat, meeting segala macam di saat yang sama, sehingga akhirnya masalah ini bertambah-tambah. Akhirnya umpamanya anak saya, Pak, itu ada tugasnya udah muncul. Saya akhirnya lari lagi ke depan, lihat tugasnya, baru nanti pemainnya dicatat segala macam, karena anak-anak kan tidak bisa secara cepat. Di TV itu, TVRI waktu itu yang 2 minggu di awal kemarin itu, saya lihat terlalu cepat soal-soalnya. Dan ini mestinya kita gunakan teknologi yang beraneka ragam, termasuk juga video-video pembelajaran yang membuat anak itu menjadi tertarik. Kemudian online learning. Kalau sebagai orang tua tentu tidak kita lakukan sebagai online learning, tapi sebagai guru kita bisa gunakan banyak hal. Kita bisa gunakan banyak hal yang dapat kita gunakan untuk online learning, pembelajaran online. Kemudian strategi mengajak anak untuk bermain dengan cara belajar sambil bermain. Ini untuk anak-anak SD, ini penting. Anak-anak kita yang masih SD, tapi kalau sudah SMP, SMA, tidak bisa kita terapkan belajar dengan cara belajar sambil bermain. Malah bermain betulan. Yang untuk anak-anak kita yang di SD, kita bisa bagaimana strategi mengajak anak-anak belajar dengan cara belajar sambil bermain. Bapak dan Ibu, ini yang mesti kita lakukan. Poin penting pertama adalah gunakan metode pendidikan yang ramah anak seperti TV, radio, pembelajaran online.
Kemudian yang kita lakukan juga, yang saya lakukan, pengaturan kerja yang fleksibel bagi orang tua. Saya pada beberapa minggu ini memang jam 11 siang ini baru saya buka laptop, baru saya ujian segala macam, nanti baru sampai jam 2. Sehingga kalau ada mahasiswa yang ujian atau yang mau konsultasi, saya layani jam 11. Tapi tetap saja terkadang kita mengalami kendala-kendala. Termasuk juga ketika anak-anak sudah tidur jam 9 malam. Ini kita lakukan agar kita dengan anak-anak, pengasuhan dengan anak-anak itu bisa maksimal, sehingga kita lakukan pengaturan kerja yang fleksibel. Tapi ini tidak bisa kita lakukan terhadap karyawan yang memang harus stay, gitu ya, yang memang tidak melakukan PSBB. Ini beda masalah lagi. Kemudian yang paling penting itu adalah kolaboratif dengan sekolah, guru, orang tua, murid, mesti ada komunikasi dua arah. Saya itu selalu bilang di grup persatuan wali murid yang anak-anak saya itu, saya bilang ke gurunya mesti harus ada feedback, harus ada umpan balik. Saya sampaikan ke gurunya, Ibu, tugas anak saya yang kemarin itu bagaimana feedbacknya, nilainya. Karena kita juga ingin tahu bagaimana hasil anak-anak. Walaupun sebenarnya itu adalah hasil orang tuanya juga. Karena kenapa? Karena kalau ini betul enggak Bapak? Oh betul. Pada akhirnya, jangan-jangan gara-gara ini pada akhirnya guru di SD kita tidak memberikan feedback. Ya, umpamanya harus dikomunikasikan secara jelas. Harus ada kerjasama yang baik dengan guru, orang tua, murid. Sehingga saya menyarankan apa yang disebut sebagai kolaboratif dengan sekolah. Sekolah, guru tidak hanya menyerahkan kepada orang tua, kemudian mengatakan, coba sekarang rasakan bagaimana menjadi guru di rumah. Tidak juga, tapi bagaimana pola pembelajaran ini bisa efektif, efisien, baik, sehingga tercapai tujuan kita sama-sama. Kemudian yang keempat adalah, ini yang selalu kita lakukan, yang kita juga saling belajar, dan ini upaya kita untuk bisa belajar juga. Orang tua mesti baca tentang pengasuhan anak. Ya, bagaimana mendidik anak, bagaimana memperlakukan anak, bagaimana membagi waktu, segala macam sama dengan anak, ini mesti kita belajar sama-sama. Yang kalau saya itu memang merasa masih kurang, walaupun saya sebenarnya baca, dan bahkan akan ada satu buku tentang anak saya yang Naila itu yang 2 SD, tapi belum rampung-rampung juga. Tapi tetap saja praktiknya itu tetap saja umpamanya kita butuh banyak tentang bagaimana mengasuh anak. Nanti kita bisa diskusi apa yang Bapak Ibu lakukan, karena saya lihat ini banyak yang punya pengalaman bagaimana mengasuh anak, bagaimana baiknya. Apalagi kalau umpamanya kita punya 2-3 anak yang belajar, satu SMP, satu lagi SD, satu lagi TK. Sekarang TK juga dikasih tugas oleh guru, tugas keterampilan. Sepupu saya itu yang mengerjakan adalah bukan anaknya pada akhirnya. Ini prinsip-prinsip bagaimana tugas keterampilan di TK dan SD. Saya bilang dulu ke guru anak saya, kalau berkenaan dengan tugas keterampilan, apakah itu membuat dari dari biji-bijian ini, ada pohon segala macam, atau dari kayu-kayuan, atau dari kertas segala macam. Saya bilang ke guru anak saya itu, tolong diselesaikan di sekolah. Kenapa? Kalau dia bawa ke rumah, yang mengerjakan adalah orang tua. Nah, ini penting nanti kalau kita sudah kembali ke sekolah, tugas-tugas tentang keterampilan itu kita tinggalkan di sekolah. Bahkan di UNP kemarin itu mengembangkan ada satu prinsip, moto, tidak ada bawa tugas pulang. Saya ikut dalam riset itu, dan kita akan terapkan, kalau mudah-mudahan yang di Juli Desember ini kita sudah bisa di sekolah. Anak-anak tidak boleh bawa tugas di rumah, jadi selesaikan. Jadi di rumah itu adalah kesempatan bagi dia untuk orang tua bermain segala macam, karena masa-masa anak-anak itu adalah
masa-masa yang mestinya bahagia, penuh makna. Tidak lagi umpamanya dibebankan. Kalau umpamanya dia bawa tugas, seperti yang saya contohkan, tugas keterampilan pulang, yang sibuk adalah orang tuanya. Kalau berkenaan dengan keterampilan itu, yang bagi tugasnya adalah, yang bagian itu adalah mamanya. Bikin aja lah, saya tidak bisa keterampilan seperti itu. Saya hanya bisa, paling hanya mari guru, Pak, anak saya dikasih tugas keterampilan pulang. Mestinya tugas keterampilan ini sudah selesai di sekolah, kalau memang tujuannya untuk memberi keterampilan kepada anak. Bapak dan Ibu, yang kelima ini sebelum thank you, yang kelima itu adalah yang paling penting, buat suasana yang menyenangkan. Bagi kita, masing-masing kita itu akan tahu bagaimana suasana yang menyenangkan bagi anak-anak kita. Di saat kondisi seperti ini, anak-anak itu mesti senang, orang tua juga senang. Ketika anak-anak senang, orang tua senang, maka bagaimanapun hebohnya di luar, kita akan bisa mampu menghadapi kondisi ini semakin baik. Yang paling penting sekarang itu adalah kondisi mental kita bagus, happy ya. Sehingga ketika akan ada riset, ketika kondisi mental kita happy, virus itu juga akan tidak mau masuk. Ada beberapa celotehan teman, kenapa umpamanya orang gila itu tidak kena virus COVID gitu ya? Karena mungkin dia tidak memikirkan itu. Dia tidak menjadikan itu sebagai beban. Jangan-jangan kita mau keluar waspada berlebihan segala macam. Nah, ini kita bahas di sesi yang lain. Bagaimana kondisi-kondisi psikosomatik itu pada akhirnya membuat kita menjadi lebih sakit, lebih gampang sakit. Nah, ini yang perlu kita bikin sama-sama, kita usaha Bapak dan Ibu, bagaimana suasana di rumah, suasana bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah itu menyenangkan untuk semua, baik untuk orang tua maupun bagi anak-anak. Itu yang dapat saya sampaikan di sesi kali ini, Bapak dan Ibu. Kita diskusi, pertanyaan, saran, masukan. Saya kembalikan ke Teh Mita, silakan Teh.